Kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Tulisannya Poisson, tetapi kita membacanya adalah Poisson. Kalau kita melihat dari random variabelnya adalah banyaknya kejadian dalam interval tertentu. Tetapi sebelum kita membahas distribusi Poisson, kita akan membahas tentang proses Poisson. Proses Poisson adalah banyaknya kejadian dalam suatu interval yang saling bebas atau independen. Banyaknya kejadian itu bisa sebuah kedatangan atau sebuah peristiwa tertentu. Pokoknya dalam sebuah interval ada kejadian atau kedatangan atau kelahiran atau apapun. Saya akan memberikan gambaran tentang proses Poisson. Proses Poisson kalau digambarkan dalam suatu interval, di sini ada sebuah interval, katakanlah ini adalah interval waktu selama 3 hari. Selama 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama di sini ada kejadian, di sini ada kejadian. Hari kedua di sini ada kejadian, di sini ada kejadian, di sini ada kejadian. Hari ketiga di sini ada kejadian, hari ketiga. Artinya ini adalah mengikuti proses Poisson. Kalau kita nyatakan dalam distribusi, mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya dari interval 3 hari ini ada berapa kejadian rata-ratanya? Ada berapa kejadian rata-rata dalam setiap 1 hari? Rata-ratanya adalah ada 2. 2 itu berasal dari mana? 2 itu berasal dari 6, yaitu di sini ada 6 kejadian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibagi dengan 3 interval, yaitu 3 hari, sama dengan 2. Ini adalah namanya adalah proses Poisson. Kita kembali ke distribusi Poisson, yaitu banyaknya kejadian dalam interval tertentu. Banyaknya kejadian dalam interval tertentu. Kalau dinyatakan dalam probability mass function-nya adalah itu dirumuskan dengan E pangkat min M pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X-nya itu bernilai 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan tak terhingga. Akan bernilai 0 jika X di luar nilai ini. Akan bernilai 0 jika X di luar nilai ini. Di luar nilai ini bagaimana? Misalnya bilangan negatif atau setengah misalnya. Itu di luar nilai ini. Kemudian rata-rata dari distribusi Poisson adalah M. M itu apa? M itu adalah rata-rata. Varian X adalah juga M. Sekali lagi bahwa E itu adalah nilai eksponensial yang nilainya konstan, yaitu bernilai 2,718, dan M adalah rata-ratanya, X itu adalah banyaknya kejadian. Saya kira jelas dari distribusi Poisson ini. Marilah sekarang kita akan melihat bagaimana contoh soal. Misalnya, distribusi Poisson dengan M sama dengan 3. Artinya, dalam setiap interval, baik itu hari atau jam atau yang lain, itu ada 3 kejadian. Berapa probabilitas pada interval tertentu nilainya adalah 0, yaitu X sama dengan 0. Kalau kita nyatakan dalam fungsi massa probabilitas atau probability mass function, maka rumusnya adalah E pangkat min M pangkat X dibagi dengan X faktorial, yaitu sama dengan E pangkat min 3 dikalikan 3 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Nilainya adalah E pangkat min 3, karena 3 pangkat 0 adalah 1, 0 faktorial juga 1. Oleh karena itu kalau kita hitung nilainya adalah 0,0429498.
Bagaimana probabilitas X sama dengan 1? Probabilitas X sama dengan 1, yaitu E pangkat min 3, 3 pangkat 1, 1 faktorial. Nilainya adalah 0,1494. Bagaimana X sama dengan 2? X sama dengan 2 adalah E pangkat min 3, 3 pangkat 2, 2 faktorial. Nilainya adalah 2,2240. 0,2240. Untuk ekspektasi X nilainya adalah M, yaitu 3. Varian X nilainya juga M sama dengan 3. Ini adalah suatu distribusi yang spesial karena nilai dari ekspektasi dan variannya adalah sama. Sekarang marilah kita lihat contoh yang lain. X mengikuti distribusi Poisson dengan M sama dengan 6. Bagaimana kita mencari probabilitas X lebih kecil sama dengan 4? Probabilitas X lebih kecil sama dengan 4, mestinya kita harus mencari probabilitas X sama dengan 0, X sama dengan 1, probabilitas X sama dengan 2, probabilitas X sama dengan 3, dan probabilitas X sama dengan 4. Betapa sulitnya kita harus menuliskan seperti ini. Tetapi kita mempunyai bantuan, yaitu berupa tabel distribusi Poisson. Tabel distribusi Poisson akan seperti ini. Kita melihatnya di alfa. Alfa itu adalah M, yaitu M-nya sama dengan 6 di sini ya, karena M-nya sama dengan 6. Kemudian di sini X itu adalah nilai batasnya. Ini 0, 1, 2, ini 2 ya, bukan 23 tetapi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bagaimana cara mencari probabilitas X lebih kecil sama dengan 4? Tabel ini didesain untuk mencari probabilitas X lebih kecil sama dengan. Kalau 4 berarti kita mencari tinggal di sini. X-nya 4, M-nya 6, 0,2851. 0,2851. Jelas ya. Bagaimana kalau kita mencari probabilitas X lebih kecil 4? Probabilitas X lebih kecil 4 kita bawa pada probabilitas X lebih kecil sama dengan, yaitu sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 3, yaitu nilainya adalah ini. X lebih kecil sama dengan 3. 0,1512. Bagaimana probabilitas 2 lebih kecil X lebih kecil 5? Semuanya prinsipnya harus kita bawa pada X lebih kecil sama dengan 2 lebih kecil X lebih kecil 5, itu anggotanya adalah 3, 4 saja. 3, 4 saja. Oleh karena itu, ekuivalen dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 2. Semuanya dibawa pada X lebih kecil. X lebih kecil 4 sudah dicari, tadi nilainya adalah 0,2851. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 2, kita bisa melihat di sini. 0,0620 ya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 0,062 sebagai pengurang dari 0,2851, nilainya adalah 0,2231. Bagaimana probabilitas 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5? Berarti anggotanya ini adalah 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu kita mencarinya adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 5 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 1. Ya. Sehingga kita cari di dalam tabel, nilainya adalah 0,4457 dikurangi 0,0174. Nilainya adalah 0,4283. Bagaimana probabilitas 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 5? Ini anggotanya berapa? Anggotanya adalah 3, 4, 5. Berarti probabilitas X lebih kecil sama dengan 5 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 2.
nilainya adalah 0,4457 dikurangi 0,0620 sama dengan 0,3837. Bagaimana probabilitas 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5? Berarti probabilitas X lebih kecil 4 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 1. Ini anggotanya adalah berapa? Anggotanya adalah 2, 3, 4. Anggotanya 2, 3, 4 berarti kalau X lebih kecil sama dengan 4 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu pengurangnya adalah 0, 1 saja. Karena anggotanya adalah 2, 3, 4. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 0,2851 dikurangi 0,0174. Nilainya adalah 0,2677. Dan bagaimana kalau kita mencari probabilitas X sama dengan 4? Probabilitas X sama dengan 4 nilainya adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 4 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 3. Nilainya adalah 0,2851 dikurangi 0,15212. Nilainya adalah 0,1339. Berarti untuk mencari nilai probabilitas distribusi Poisson kita bisa mencari tanpa dengan rumus tetapi langsung dengan tabel saja.